Halo semuanya. Jadi di sini saya sebagai moderator ya dari kelompok 3 akan memandu proses mulainya kritik dan saran untuk presentasi dari kelompok 4. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Taskia Nurmalia, saya Cecilia Injilina, Saya Koleta Dewi Darli. saya Ragin Zezalita Kezia, Saya Rahman Daniati. Saya Dani Saja Arini. Oke, jadi pertama-tama saya akan bertanya kepada Cilia. Cilia, menurut Anda adakah kritik dan saran yang dapat Anda berikan dari presentasi kelompok 4 kemarin? Ya, ada. Yang pertama itu adalah pembagian kekuasaan. Menurut Gunlove, pembagian kekuasaan adalah upaya untuk mengatasi penyalahgunaan kekuasaan dengan pembagian pembuatan undang-undang yaitu legislatif dan juga pelaksana undang-undang yaitu eksekutif. Lalu pembagian kekuasaan ini dibagi menjadi dua, yaitu ada vertikal dan horizontal. Nah, menurut saya dari vertikal ini penjelasan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah itu kurang konkret. Lalu saran dari saya, berikan contoh nyata tentang pembagian kewenangan, misalnya pemerintahan pusat menangani kebijakan nasional, sedangkan daerah mengelola layanan publik. Nah, lalu yang pembagian kekuasaan horizontal, kritik dari saya, kekuasaan konstitutif dan moneter kurang umum dimasukkan dalam pembagian kekuasaan horizontal. Dan saran saya, lebih baik fokus pada konsep trias polis, legislatif, eksekutif, yudikatif, agar sesuai dengan teori yang lebih dikenal. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pendapatnya Cilia. Saya akan bertanya kepada anggota yang lainnya. Oke, jadi di sini ada Gijan. Gimana menurut Anda nih, apa kritik dan saran yang dapat Anda berikan untuk presentasi dari kelompok 4 kemarin? Baik, menurut saya kelompok 4 ini sudah cukup bagus dalam memaparkan materinya. Namun sayangnya ada beberapa kesalahan dalam materinya. Bukan kesalahan yang besar, tapi hanya kesalahan yang minor, yaitu mereka kurang menjelaskan lebih rinci lagi apa saja pembagian materinya, bagaimana pemerintah melakukan pembagian materinya, dan apa saja dampak dari pembagian kekuasaan itu terhadap masyarakat, bagaimana cara mereka bekerja, dan itu menurut saya kurang. Lalu juga ada di faktor sejarah. Menurut saya faktor sejarah itu sangat penting, bagaimana pembagian kekuasaan itu dibagikan, bagaimana Indonesia membagi-bagi kekuasaan itu ke beberapa lembaga. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Saya akan bertanya kepada anggota yang lainnya. Saya akan memberikan kritik pada cabang kekuasaan eksekutif. Pada penjelasan tentang lembaga eksekutif, menurut saya informasi yang diberikan cukup jelas, tetapi belum mencakup fungsi utama yang lebih rinci, seperti implementasi kebijakan publik dan pengelolaan anggaran. Kemudian, saran yang dapat saya berikan adalah dengan menambahkan poin tentang tanggung jawab eksekutif dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik agar lebih komprehensif. Kemudian, saya ingin menyanggah pernyataan bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi tidak sepenuhnya akurat, karena kekuasaan Presiden tetap dibatasi oleh prinsip checks and balance oleh lembaga legislatif dan yudikatif. Sarannya adalah dengan memberikan penjelasan bahwa kekuasaan Presiden bersifat terbatas sesuai konstitusi sehingga tidak terkesan absolut. Yang terakhir yaitu pada penjelasan tugas dan Presiden yang menurut saya terlalu umum. Sarannya adalah dengan menyebutkan beberapa tugas yang lebih spesifik seperti memimpin rapat dan mewakilkan Presiden dalam acara internasional agar lebih kompleks. Oke, terima kasih Koleta atas pendapatnya. Nah, jadi di sini ada Hani dan teman-teman. Nah, Hani, apakah ada kritik dan saran dari presentasi kelompok 4 kemarin? Ada, saya akan memberikan beberapa kritik dan saran terkait materi yang dipaparkan oleh kelompok 4 kemarin. Nah, yang pertama terkait konteks dan contoh praktis. Nah, materi terlalu teoritis dan kurang memberikan contoh konkret. Misalnya, pada bagian fungsi legislasi, tidak disebutkan contoh undang-undang yang telah dihasilkan oleh lembaga legislatif dalam konteks tertentu, misalnya konteks nasional atau internasional. Nah, kemudian kurangnya analisis. Materi tidak membahas lebih dalam mengenai perbedaan antara peran legislatif dan di sistem parlementer, dan kemudian saya akan memberikan saran mengenai contoh nyata. Misalnya sertakan contoh undang-undang yang penting yang telah disahkan oleh lembaga legislatif. Misalnya di Indonesia DPR pernah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja yang menjadi kontroversi. Nah, kemudian berikan contoh tantangan legislatif
di negara tertentu seperti kasus korupsi di parlemen atau isu keterwakilan perempuan. Nah, kemudian saran untuk peningkatan keterkaitan dengan isu kontemporer. Jadi menurut Anda adakah kritik dan saran yang dapat Anda berikan untuk presentasi kelompok 4 yang sudah dilakukan kemarin? Materi di bagian cabang kekuasaan yudikatif ini sebenarnya sudah cukup lengkap karena mencakup definisi lembaga yudikatif, fungsi utama, struktur, tantangan, dan juga peran mereka dalam masyarakat. Namun menurut saya ada beberapa hal yang perlu ditambahkan agar materi ini menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Nah, yang pertama di penjelasan fungsi utama. Nah, di penjelasan fungsi utama ini bisa dijelaskan secara lebih mendalam dan menyertakan contoh konkret yang nyata. Kemudian, di bagian tantangan itu bisa memberikan data dan statistik yang relevan dan juga memberikan langkah-langkah penyelesaian dari tantangan yang ada. Nah, yang terakhir bisa memberikan ilustrasi atau contoh nyata dari peran lembaga yudikatif ini di dalam masyarakat. Itu saja. Nah, oke, terima kasih pendapatnya dari dia. Saya akan bertanya ke anggota yang lain. Oke, jadi pendapat dari seluruh anggota kelompok 3 sudah terkumpul ya teman-teman. Nah, jadi untuk kesimpulannya, materi dari kelompok 4 itu sudah mencakup topik yang relevan dan informatif, terutama dalam menjelaskan dasar-dasar trias politika. Namun dengan perbaikan pada materi, tambahan konteks aktual, serta penyederhanaan isi, presentasi ini akan menjadi lebih efektif, menarik, dan mudah dipahami. Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama kelompok 4 dan semoga saran ini bermanfaat untuk pengembangan ke depannya. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada yang salah. Sekian, terima kasih.